EVOS Divine. So, here we go. Ini dia game kita yang pertama di round pertama. Dimana kita akan melihat dari EVOS Divine dan juga RRQ Kazu kali ini sudah mulai melakukan setup. Dan seperti biasa, RRQ selalu menjalankan setup di mana salah satu playernya akan dikirim sendirian untuk menjadi informan dan juga mengantisipasi adanya pergerakan flanking ataupun backstabbing yang akan dilakukan oleh musuhnya. Satu granat dilempar kali ini nampaknya belum connect terhadap siapapun. Gerakan dan mulai dilakukan oleh EVOS Divine. Ada kehilangan cukup banyak hal ini cukup berbahaya bagi RRQ Kazu. Ditarik mundur jauh 2 Stevie sudah diaktifkan kali ini, tapi dari EVOS Divine akan memanfaatkan momen di mana Maal kehilangan cukup banyak HP di sini. Ini cukup berbahaya bagi RRQ Kazu, tapi Abax! Apa yang terjadi? Knockdown di sana, begitu pula ada seorang Abai. Kali ini pertukaran terjadi, bahkan 3 peliri pada RRQ Kazu. Sudah mengusahakan Maal saja seorang ini, dan ini akan menjadi poin pertama untuk EVOS Divine. Nice, tadi posisi dari Rasya memang berada di area luar dari kontainer ya, yang bisa coba untuk mendapatkan damage ke arah teman-teman dari RRQ Kazu. Walaupun tadi ada momentum satu granat yang dibuka oleh teman-teman EVOS Divine dan tidak mempengaruhi siapapun untuk RRQ. Tapi RRQ dengan masuk cepat tadi gua ngeliatnya masuk ke arah teman di arah kontainer, sedangkan dari satu orang yang coba untuk nge-backup tapi sulit banget karena ini masih pistol gun yang gue rasa mungkin saling membackupnya masih kurang juga damage yang akan didapatkan dari semua tim yang akan bermain di round pertama. Tapi nggak masalah, ini masih cukup jauh juga, mungkin kemenangan 1-0 juga akan diunggulkan oleh EVOS, nggak membuat RRQ bakal meredam gitu ya emosionalnya. Kita lihat ada satu Stevie yang udah ke-trigger juga dengan satu granat yang udah dipasang, tapi keluar semuanya, bahkan Abax berhasil diculik oleh Maal di sana. Hati-hati, spray down sudah dilakukan, granat sudah benar-benar masak begitu saja. Ray harus tertumbangkan, dua orang yang tersisa dari EVOS Divine. Kocel harus menghindari tembakan yang akan diberikan oleh RRQ Kazu. Azril dengan skill tadi ada Casey juga yang nempel dan teman-teman RRQ membuat akhirnya keuntungan pun menjadi seimbang satu sama antara RRQ Kazu dan juga EVOS Divine. Julia, iya, momen kemenangan daripada RRQ Kazu dimulai dari seorang Maal yang bisa men-take down seorang Abax. Kenapa? Seperti yang gue bilang di round pertama, RRQ ini memiliki karakter di mana ketika melakukan setup satu orangnya selalu dipisahkan untuk memantau pergerakan yang berbeda daripada musuhnya. Ketika ada satu player yang mencoba untuk flanking dari seorang Abax, terlihat tadi langsung di take down begitu saja, itu menjadi momen untuk RRQ melakukan penyerangan. Dan seperti yang gue bilang juga, RRQ ini memiliki karakteristik decision making yang cepat, sehingga ketika mereka melihat satu orang tumbang, mereka langsung maju ke arah EVOS Divine. Tidak ada waktu yang dilewatkan sama sekali, dan akhirnya winning condition lebih tinggi untuk RRQ Kazu. Dan kita akan masuk ke round selanjutnya, dimana kalau kita melihat, aduh itu pagi-pagi udah kehilangan setengah HP. Azril udah merinding-merinding sedap, satu Stevie dinyalakan kali ini. Tapi kalau kita lihat Kocel sudah bergerak mendekat. Ada beberapa flash freeze juga kali ini mewarnai fight yang akan terjadi, tapi pertukaran damage sudah terjadi juga. Kita akan melihat Kocel mundur ke arah belakang. Abax memantau pergerakan daripada dua player RRQ. Kehilangan cukup banyak HP. Dua player daripada EVOS sudah hilang begitu saja. Sayang sekali Abax menjadi next target, dan ini akan menjadi poin selanjutnya untuk RRQ Kazu. 2-1. ya tadi ada satu momentum juga saat granat benar-benar akan dilempar ke arah tengah tadi ada satu Stevie yang sudah langsung diaktifkan ya, yang membuatkan hasil sangat worth it Stevie kali ini. Dan tadi juga ada satu Casey juga yang benar-benar connect dari Azril dan satu orang yang berada di depan dia tadi. Dia langsung geser ke arah sebelah kiri, dan Maal juga berhasil untuk mendapatkan satu orang dari EVOS yang membuat akhirnya EVOS langsung masuk ke area tengah. Follow up-nya cepat juga dari RRQ ya, apalagi tadi gue ngelihat ada posisi yang cukup baik dari RRQ sehingga dia tahu informasinya juga cukup clear. Jadi main cepat itu udah bukan hal yang bisa kita pungkiri lagi untuk RRQ ya. Dia udah dapetin satu momentum, ya udah langsung aja follow up lagi. Tadi EVOS-nya benar-benar berada di area tengah gitu. Dan sekarang 2-1 untuk kedudukan sementara RRQ Kazu, yang dimana kita bakal ngeliat di area pick mention Caroline. Lagi-lagi kita mungkin bakal melihat momentum dari seorang Maal dari sisi yang berbeda, memberikan informasi kepada teman-temannya. Oke, Dudes memasak satu granat ya. Belum ada yang connect sama sekali. Kalau misalkan tuh connect, pokoknya udah pasti aktif gitu kan. Dan juga ada waktunya juga. Dan sekarang Kocel, hati-hati Kocel, duet sendirian di sana. Abai pun harus terjatuh. Malah masih mencoba untuk melakukan backup dan berhasil untuk mendapatkan satu orang dari EVOS Divine. Dua orang tertumbangkan, tapi Dudes di sisi belakang juga harus terjatuh. 3 orang tersisa, satu orang saja harusnya dari EVOS. Ini mana Rasya
Rasya gak akan bisa bertahan dan ternyata Rasya masih bisa mendapatkan kesulitan dari Azrael dan langsung di follow up begitu saja dengan dua orang yang tersisa dari RRQ Kazu. Kalau kalian lihat tadi granat dari Dudes miss enggak? Itu granat dari Dudes enggak miss. Granat dari Dudes berjalan sesuai rencana. Dia lempar dari sisi kanan memaksa EVOS Divine bergerak ke sisi kiri di mana RRQ sudah standby di sana. Ada Maal di sana, ada juga player-player yang lain sehingga membuat akhirnya EVOS tertarik ke sisi yang lebih banyak player RRQ-nya dan membuat keuntungan dimiliki oleh RRQ Kazu sebegitunya. Jadi kalau misalnya dibilang ya granatnya nggak kena ya nggak masalah, toh mereka masih bisa dapat keuntungan dengan memaksa EVOS untuk bergerak ke sisi kiri gitu, yang pada akhirnya advantage didapatkan oleh kawan-kawan daripada RRQ Kazu dan menjadi poin selanjutnya untuk RRQ. Kita akan masuk kali ini ke round yang selanjutnya. Keunggulan sementara dimiliki, udah ada beberapa utility yang dibuka kali ini oleh RRQ Kazu untuk memantau gerak-gerik daripada EVOS Divine. Sementara EVOS Divine kita lihat setupnya cukup melebar, mengutus satu playernya untuk bergerak memutar kali ini, mencari informasi lebih banyak. Sementara dua playernya akan bertahan di dalam compound. Namun kita akan lihat dari RRQ sudah mulai masuk ke jantung pertahanan pada EVOS Divine. Masih mencari keberadaan, belum terlihat secara jelas di mana sih posisi dari EVOS Divine. Sama-sama menunggu momen karena area yang cukup luas juga ini, zona toh juga belum jalan. Informasi belum valid 100%, mereka nggak akan buka dulu tembakan ataupun serangan karena tadi ada beberapa utility yang sudah dilempar ternyata nggak connect juga. Akhirnya mereka nunggu sabar lagi. Ini ingat ini CS ya, jadi sepersekian detik itu penting banget ya. Kita melihat di sini fight juga mulai terjadi, ada Ray yang cukup terkurung di sana. Hasil terendam itu saja Seki sudah dibuka tapi nampaknya tidak berpengaruh banyak. Abax menjadi orang selanjutnya yang harus tumbang, langsung di follow up lagi Abai. Duel jarak dekat yang nampaknya tidak menguntungkan untuk dirinya, yang membuat akhirnya Abai pun harus tumbang begitu saja. Tapi tidak diam begitu saja dari seorang Dudes yang sudah melihat pergerakan daripada EVOS Divine. Rasya kali ini harus berlari-lari untuk menghindari 3 player daripada RRQ. Sementara Rasya akan coba untuk melakukan upaya medikasi, berharap dirinya akan bisa bertahan tapi tidak. 2 player langsung masuk, oh my god Dudes mati dengan tembakan dan hampir saja kemenangan didapatkan oleh seorang Rasya, tapi akan menjadi poin selanjutnya untuk RRQ Kazu. 4-1 kedudukan sementara. Aduh, ini Rasya berat banget ini kayaknya punggungnya nih. Ada apa dengan EVOS Divine? Abax masih 0. Begitu juga dengan Ray gitu kan, belum kelihatan momentum dari teman-teman EVOS Divine, terutama Abax dan juga Ray. Tapi nggak masalah, memang tadi posisinya tadi ada satu orang yang benar-benar nge-flanking lumayan jauh banget dari EVOS. Sedangkan strategi dari RRQ dia memancing teman-teman EVOS itu masuk ke dalam area pertahanan mereka. Dan tadi ada momentum saat Kochel itu udah kritis banget dilempar dengan satu flash freeze, itu membuahkan hasil dari seorang Dudes ya. Dan sehingga membuat satu orang dari Rasya nggak bisa ngapa-ngapain, posisinya sulit dengan senjata. Gua rasa senjata yang mungkin dari jarak segitu ya lumayan kecot juga kalau misalkan harus berhadapan dengan 3 orang RRQ yang sedang melakukan rush ke arah dia. Dan sekarang Stevie sudah diaktifkan dari masing-masing tim kali ini. Bahkan kalau kita lihat Kochel bakal coba untuk memasak satu granat ya. Wah, lemparan granat yang masih miss dari kedua tim kali ini. Abai dia terus naik ke atas, benar-benar akan ditempel begitu aja oleh Azrael yang menggunakan satu casingnya. Masih mencoba menunggu aja tapi dari belakang adanya connect yang mungkin akan dilemparkan oleh EVOS ke arah Azrael sendirian. Sana Azrael masih mencoba untuk main time, coba untuk main bersabar saja dengan adanya pertahanan gol yang sudah menjadi penumpukan di area belakang. Ada beberapa player juga yang mungkin bakal naik ke arah atas, yaitu teman-teman dari RRQ yang melihat satu posisi terbuka sekali, bakal headshot didapatkan oleh Abai di sana. Menggunakan level 5 saja, Kochel dari sisi belakang ditekan sekian kalinya, berhasil mendapatkan satu orang dari Maal. 3 versus 3. Kochel pun harus terjatuh. Stevie lagi-lagi diaktifkan. Kita lihat kali ini masih dengan Abax. Abax lumayan terbuka, tapi untungnya masih mendapatkan satu orang dari Azrael begitu saja. 2 orang yang tersisa, tapi 1 orang tumbang dari EVOS. Oh my goodness! Menciptakan momentum sehingga 5-1 skor sementara Julia. Seru banget gaming room daripada RRQ Kazu, di mana Dudes-nya aja dia pelan-pelan, dia santai banget gitu. Tapi momentum terjadi karena walaupun tadi ada
kesalahan yang menurut gua hampir saja EVOS bisa membalikan keadaan. Ada momen gak respect dari RRQ tadi ya. Yang padahal mereka udah unggul tapi kenapa tadi gak dipasang di sana gue. Tapi akhirnya masih bisa diatasi dengan cukup baik. Ya kita tahu bahwa Dus adalah salah satu player yang cukup tenang juga untungnya. Sehingga akhirnya dia masih bisa untuk mengamankan poin kelima. Match point untuk RRQ Kazu. Akankah menjadi 1-0 pertama ini untuk RRQ atau pembalasan akan dilakukan oleh EVOS Divine. Dimana kita lihat sudah ada setup yang dilakukan oleh masing-masing tim. Rumah L udah diamanin kali ini oleh seorang Abax dan juga Kocel. Belum ada pergerakan. Ini harus hati-hati banget karena ini match point buat RRQ. Satu kesalahan kecil aja ini bisa menjadi dampak yang cukup berbahaya untuk kawan-kawan dari EVOS. Tapi kalau kita lihat Ray nampaknya sudah terkena beberapa damage output walaupun nggak begitu fatal. Tapi ini cukup berbahaya karena ada waktu yang harus terbuang untuk dia melakukan medikasi. Dan kita melihat Azriel. Satu kepala ternyata oleh seorang Maal di sana hilang dari seorang Abax. Apakah akan di-revive? Oke, masih belum bisa. Pergerakan cepat sudah mulai dilakukan kali ini. Abax langsung menginisiasi rushing ke arah EVOS Divine. Maju ke arah depan, gak khawatir karena ada Azriel. Tapi dari arah dalam, unpredictable move. Namun nampaknya masih bisa diantisipasi dengan cukup baik oleh para Kocel. Dua orang namun sayang sekali terlihat jelas posisi dari seorang Kocel yang harus tumbang. Rasyah lagi dan lagi. The last man standing dari EVOS Divine. One Survivors yang akhirnya harus mengakui ketangguhan dari RRQ Kazu. 1-0 poin untuk masuk ke game kita yang kedua antara EVOS Divine dan juga RRQ Kazu. Kedudukan sementara diungguli oleh RRQ Kazu dengan skor 1-0. Apakah game kali ini Semangat sekali. Enggak. Itu gue mau duduk jadi suaranya kayak gitu malah nggak sengaja. Oke, nggak masalah, nggak apa-apa karena memang ini seru banget sih Julia. Oke, kita akan masuk kali ini di mana setup sudah mulai dilakukan. Ada predik granat ya dilempar barusan hanya untuk memastikan ada siapa di sana. Tapi oke, Azriel terlalu berani nampaknya. Gak ada Casey Azriel, hati-hati. Terlalu banyak kehilangan HP kali ini. Ngecekan dilakukan tapi Stevie sudah diaktifkan. Oh, Azriel sedikit ceroboh bisa gua katakan. Tapi bagaimana follow up yang akan dilakukan? Pertukaran terjadi, Kocel pun tumbang, namun Abax cepat itu di ending kali ini oleh kawan-kawan dari EVOS Divine. Dua player saja yang tersisa meskipun EVOS Divine juga memiliki dua player yang cukup low HP-nya. Bahkan rahasianya Ray sorry gue tumbang. Sisakan Maal seorang diri kali ini. Oke, Maal masih bisa berkata banyak. Mahal banget ini si Maal. Tembakan demi tembakan yang akhirnya menumbangkan dua player dari EVOS. Satu player terakhir, Kocel masih cukup banyak dari segi HP, unggul atas seorang Maal. Masih dicoba, tapi Maal berhadapan langsung kali ini mencoba keberuntungannya namun tidak bisa. Kali ini EVOS Divine memegang kendali di pistol round 1-0. Aduh ingat, ini di round sebelumnya ini sama nih, EVOS 1-0 nih atas arah. Oke, benar. Tapi gimana nih comebacknya? Ini yang bahaya comebacknya karena EVOS benar-benar dikasih 1 poin aja tadi Julia. Apakah di round kali ini sama atau kebalikannya? Masih nggak tahu. Tapi apa sih kita bareng ini? Apakah sama atau dua gitu misalnya. Sama juga lagi. Makanya kita dapat piala kemarin. Iya, gitu. Allah. Jadi malu gue. Ya udah lanjut dulu karena RRQ udah naik, begitu juga dengan teman-teman dari EVOS Divine ya. Dari arah yang berbeda maksudnya. Oke, ada satu granat dilemparkan luar. Itu ketahuan sudah harusnya, tapi hati-hati juga teman-teman dari RRQ. Chaos banget. Mana madu, mana garam ini guys ya, tapi nggak masalah. Abai hati-hati. Ada satu tembakan yang sudah dibuka oleh Abai. Jump shot sudah dilakukan oleh Abai. Kena kepala dari Abax yang harus tersungkur begitu saja. Langsung coba untuk digocek dan benar saja Julia satu sama. Apa yang aku bilang tadi? Ini bisa jadi 6-1. Apa yang aku katakan? Satu. First contact mereka selalu bagus, udah itu intinya. Ya. Entah mereka bisa langsung knockdownin satu orang pakai senjata atau ya kayak tadi cicil-cicil pakai flash aja. Iya. Udah kena. Udah. Gitu kan, tinggal di follow up langsung di engage. Udah kena satu-satu. Apalagi tadi move dari seorang Abai. Gila. Cepet banget itu, sumpah cepet. Tanpa adanya backup Casey loh. Coba teleport dulu. Oke, teleport. Nah ini kalau ngeliat teleport begini, gue jadi ingat momen tadi Onyx Adam ya, ngegocek satu tim MBR buat ke belakang dan nggak ngepredik posisi dari Wings. Aduh. Jadi kalau misalkan harus posisinya sama lagi sih, nggak bakal baik aja sih Julia. Enggak. Aduh, gue sih berharap ini
Ini gue berharap sebenarnya game yang akan lebih keras ya. Tolong jangan game cepat kayak tadi gitu. Dan kita akan melihat kali ini setup sudah mulai dilakukan. Pelebaran sudah mulai dilakukan juga oleh RRQ Kazu. Dimana kita lihat seperti biasa RRQ memang jarang juga ya. Kita ngelihat mereka tuh stay barengan gitu. Tapi aduh, terculik juga satu player di sana yaitu seorang Abai sendirian saja kali ini membuahkan satu poin kill pertama. Tapi kita melihat kali ini ada seorang Dudes juga yang nampaknya kena beberapa damage output. Oh, Rasya gak ketahuan posisinya di situ. Tolong dicek, itu ada Rasya terlalu bebas nampaknya. Ini dia momentum bagi RRQ, tapi terlalu depan Abaxnya pun tumbang. Azrilnya hilang begitu saja, tidak bisa di follow up. Dus pun menyusul, misalkan Maal saja seorang diri kali ini dan tidak bisa bertahan lama. Poin kedua untuk EVOS Divine. Wow, menyala nih teman-teman dari EVOS Divine. Karena tadi gue ngeliat ya momen dari Rasya tuh cuma ngedamage teman-teman dari RRQ ya kan, Mokonya aktif, Otonya juga aktif. Kalau misalnya ada satu orang yang terkena knockdown, informasinya udah pasti konkret banget dari teman-teman RRQ. Udah, dan ini akan menjadi nafas yang panjang juga harusnya untuk EVOS Divine sehingga mereka berhasil untuk mendapatkan satu poin lagi teman. Iya. Tadi satu kan dua. Oh, dipur lagi sama RRQ ya. Tapi mana nih? Gue sih megang teman-teman RRQ ya, apalagi Azril. Lu prediknya tadi EVOS. Enggak, dia mau makan-makanin gitu. Yang mau makan-makan ini yang gue pantengin gitu kan. Dan sekarang kita bakal ngeliat Julia 2-1 skor sementara, kedudukan diunggulkan oleh EVOS Divine. Begitu juga dengan Dudes yang berada di area atas. Awas, itu ada AWM cueknya ya. Kenapa cuek? Karena Y. Oke. Oke kan? Emang sebenarnya jokesnya agak old tapi oke. Ya, makanya old. Gue salah satu member All Star sebenarnya. Oke. Masih belum ada peperangan nih karena mereka masih mencari informasi aja kan, belum ada upaya tembakan juga yang harus dikeluarkan dari kedua tim ini. Walaupun tadi gue ngeliat terus lumayan beresiko lah, nggak ada armor, nggak ada helm, tapi nggak masalah. Setidaknya apapun damage yang dia keluarkan dan itu connect ke arah EVOS Divine itu memberitahu sinyal untuk teman-temannya akan, tetapi bahaya banget ini Abai sendirian di sana. Tapi Azril ya pun harus diculik oleh Kochel menggunakan senjata shotgun petasan ya, dan Abai berhasil untuk menukar satu kepala, dua bahkan diabsen oleh Abai. Predict move dari seorang Abai membuahkan hasil. EVOS Divine tersisa 2 player saja. Nggak kelihatan Dots, nggak apa-apa, nggak lagi dispektan kok, enggak, itu emang lagi jalan, itu keren kuningnya emang lagi jalan-jalan ya. Dan Abai menyala sekali, Abai berhasil. Bentar Bang Abai, jangan marah-marah Bang Abai. Tolong Bang Abai. Iya, positioning dari seorang Abai menjadi kunci kemenangan di round yang tadi terjadi ya, karena di mana ada satu player pertama EVOS yang tadi mencoba untuk memberikan damage output demi damage output terhadap RRQ yang tanpa disadari Abai ada di belakang. Walaupun setelah itu informasi yang sudah dikasih itu ada orang di balik sana, tapi ternyata respon seorang Abai lebih cepat juga. Dua kepala sekaligus didapatkan sehingga keunggulan jumlah menjadi jalan yang cukup terbuka untuk RRQ Kazu mendapatkan poin. Iya, itu sama. Karena tadi Oto iya, gitu kan Oto dapatkan satu knockdown, dia ngeliat langsung di atas lihat dia ada betul. orang, ya udah Jadi langsung aja responsif tembak. juga kan cepat. Cepet banget. Ya karena kalaupun kita pakai Oto kita tahu ada orang, kalau kita nggak bisa gerak cepet itu nggak akan knockdown juga kan Bun? Lebih ke simpelnya gini, lu nggak dapat satu knockdown, lu nggak akan worth it itu Iya Otonya benar, gitu makanya. kan. Jadi kita akan melihat langsung ke round selanjutnya di mana udah ada beberapa utility kembali yang dibuka. Flash freeze mewarnai pembukaan di IC kali ini, dan kalau kita melihat sudah ada seorang Abai yang akan tumbang di sana terlalu depan. Ini gue udah mulai melihat bahwa Casey ternyata sebegitu berpengaruhnya buat RRQ Kazu ya, karena game kali ini tidak sebegitu mulusnya untuk RRQ. Dan kita akan melihat kali ini ada upaya penyerangan juga dari seorang Ray, 2 orang hilang begitu saja. Ray kali ini cukup bermain dengan cantik, mahal banget tadi tembakan dari seorang Ray, berani menghadapi 2 player sekali. Kita akan bet saja seorang Dudes masih bisa kata banyak kali ini, satu player berhasil dia dapatkan 1v1 situation kali ini. Kochel dan juga seorang Dudes. Upaya yang dikasihkan coba dilakukan, tapi tidak digunakan kali ini oleh seorang Kochel. Tapi ternyata dia seorang Dudes. Lagi dan lagi Dudes menjadi save the day 2 kali. Dudes benar-benar menyala. Padahal awalnya tuh Kochel yang memegang senjata M590, tapi memang posisinya tadi diunggulkan oleh Dudes dengan posisinya dia masih bentar, ini Dudes kayak dalam bukan zona. manusia, bukan. Alien dia. Bukan dia. Jadi apa? Kamu dari planet mana, Dudes?
Emang lagi menyala banget sih Dos, karena memang lagi-lagi permainan yang sangat tenang, gak gerasa gerusu, nunggu momentum. Ada satu sinyal dari Tatsuya Kochel yang naik ke atas, apalagi kan tadi XP-nya lumayan setengah banget, bahkan sekarat banget tadi si posisi Kochel. Dan ya lah, balik lagi M590 yang gak connect sehingga membuat momentum senjata WMY dari seorang Dos benar-benar menyala. Dan sekarang kita bakal ngeliat ini dia, banyak banget flash freeze yang sudah dikeluarkan. Azriel pun benar-benar mengabsen satu orang sniper dari EVOS Divine itu Rasha. Dos benar-benar langsung mendapatkan satu orang lagi dari Kochel. Tersisa Ray dan juga Abax. Abai mampu untuk mengabsen satu persatu EVOS Divine. Ternyata membuat akhirnya EVOS Divine menyisakan satu orang dari Ray. Ray nggak bisa kemana-mana. Otto benar-benar menyala kesana kemari dicari. Dan akhirnya RRQ Kazu unggul skor dengan 4-2 Julia. Jangan marah-marah dong Bang Abang, tiba-tiba mainnya serem banget ya. Bentar ini. Tadi 2 round awal nggak gini-gini amat, tiba-tiba banget. Tapi ternyata memang sebegitunya Otto berdampak juga ya untuk RRQ Kazu. Walaupun tadi gue sempat mention ternyata tidak ada kayak sih, lumayan bikin agak sedikit terhambat ya. Abainya, Iya nggak kayak game sebelumnya gitu. Kalau kita tadi kan game sebelumnya satu-satu gaming gitu, tapi game kali ini ada sedikit kehati-hatian yang terlihat karena memang tidak ada KSI juga dari RRQ. Tapi kalau kita lihat tadi tembakan pembuka yang sebenarnya nggak penting-penting banget itu barusan ya. Tapi itu hanya untuk sebagai bentuk pressure aja. Bugs hilang banyak banget itu HP-nya dan bahkan tumbang begitu saja. Lihat pergerakan dari RRQ. Gak ada sedikit pun, satu detik pun yang disia-siakan. Mereka langsung menyebar. Steffi ternyata tidak berguna sama sekali. 3 player hilang dalam hitungan menit. 1 menit doang. Sisa Kochel kali ini. Dan Kochel tidak bisa berkata banyak. Ini menjadi poin kelima dan akan menjadi match point untuk RRQ Kazu. oh my god, kan gue pengen ngeliat ini EVOS sama RRQ Beneran dua. mode apa gitu. Ini kalau beneran abis ini RRQ menang, cuman dikasih 1 tambahannya loh. Iya kan, gue pengen ngeliat mode rules, mode Special sniper, rules, special rules-nya, betul. mode Sebenarnya gue sniper. juga pengen itu. Iya, cuman kayak kita nggak dikasih nih, karena RRQ Enggak. udah pernah menyala. W W, kasih 21. W sama RRQ nih, benar-benar W. Kalau RRQ. ini kan belum tentu. belum. Ini belum tentu, semua bisa terjadi. Kun fayakun. Lihat momentum apakah yang akan diambil oleh RRQ, apakah dikasih dulu biar poin eliminasinya menyala, atau ya udah 2-0 aja karena kali ini ada kontes yang udah terjadi di area atas. Dos Ya. harus tertumbangkan begitu juga dengan Rasha, tapi Mal di absen. Satu kepala udah dapatkan dari Ya. seorang Abax dan 2 orang yang tersisa dari RRQ Kazu. Ray masih mencoba untuk melempar satu granatnya dan Oh enggak. 5-3. Oke, enggak dua Nggak jadi ternyata. dua. Nggak dikasih menang dulu ini. Masih ada game dan nafas selanjutnya untuk EVOS Divine. Ya. Tapi Abax tadi cukup mahal. Serangan demi serangan, tapi kan tidak ada gravitasi juga ya enak tuh kan. Iya, ini memang tempatnya si EVOS Divine kan, Iya, Grab memang Labs. punya Divine, Grab Labs. Jadi otomatis dari map kontrolnya juga mereka lebih unggul harusnya Betul. dibandingkan RRQ Kazu. Dan kita akan masuk langsung ke round yang ke-9. Apakah akan jadi poin penuh kali ini? Karena tadi harapan kita seperti itu ya. Minimal 6-5 entah siapapun itu yang menang. Iya, nggak Betul. apa-apa. Ya minimal ada special rules juga kita main, tapi kayaknya Iya. enggak ya. Nggak tahu sih. Mun mau banget nih special rules. Mau. Kalau special rules sama maunya apa? Mode granat aja kali ya. Iya. Seru tuh buat Seru kan, seru Betul. buat Dan Boots. kita akan melihat kali ini langsung saja masuk ke round kita yang ke-9. Oke. Udah cukup hati-hati banget tapi maaf. aduh maaf. Ternyata langsung saja hilang oleh Rasha kali ini. Keunggulan dimiliki sementara untuk EVOS Divine. Hati-hati Rasha masih mendapatkan posisi yang cukup nyaman. Tapi nggak akan dibiarin begitu aja. Karena Rasha langsung dihampiri oleh kawan-kawan daripada RRQ. Masih bisa mundur. Bootsnya tumbang. Begitu pula ada seorang Ray. Abax masih menari-nari dengan cukup bebas. Pertukaran terjadi 2 versus 2. Kali ini ada Abai dan juga Azriel. Namun Ray masih sempat diselamatkan. Jangan 3 player daripada EVOS Divine. Ray, ayo medikasi dulu. Ada kelihatan 1 player Abai. Nari-nari dengan cukup bebas. Tapi ternyata Abax di sana menunjukkan kebolehannya dan menjadi poin keempat untuk EVOS Divine. Ya, kalau masih mainnya di Grill Flaps aja sih, memang momennya EVOS Divine banget ya. Ya. Dan gue ngeliat dari 2 combo RRQ yang nggak menyala, jujur ya, tadi ada si Abai dan juga Azriel yang lumayan berpencar, bahkan posisinya entah karena mereka memang tersisa 2 player aja atau bagaimana, memang tanpa adanya Casey sangat berpengaruh banget ternyata dari Iya. RRQ Kazu gitu kan. Iya, tapi lihat ya, RRQ ini main gak ada Casey aja,
aja masih bisa cepet banget kayak gini. Jadi memang harus di-ban sih Tapi gitu pinternya dari Rasya dia bisa menculik satu orang sniper dulu. ya. Ya kan ini kan Grand Flames memang emang tadi Grand Flames itu tempatnya EVOS. Makanya dia tahu posisi di mana yang bisa Sang menutupi sniper. POV daripada musuhnya itu sendiri. Tapi kita akan lihat kali ini. Oke, Dudes. Oh, hati-hati ada satu granat yang sudah connect ke atas. Yeay. Dudes yang pun harus terjatuh, begitu juga dengan Maal yang berhasil untuk didapatkan oleh Rasya untuk kedua kalinya. Abai menjadi last survivor, Abai versus 4 orang, bahkan Rasya berhasil di absen. Abai, hati-hati, granat sudah dilemparkan ke arah bawah, berpindah dulu dari satu ke dan momen yang luar biasa dari seorang Kocel, di mana tadi saat Abainya lompat ke bawah. Udah pasti ke situ lompatnya tapi kan. Iya. Udah pasti ke situ lompatnya. Jadi memang sudah dipersiapkan. The power of auto lagi-lagi. Nah, the power of auto lagi dan lagi. Tapi kita akan masuk. Ini real match point untuk keduanya ya. Wow, special rules kah ini manis? Apakah akan ada special rules seperti harapan Baby Moon dan juga ya dan juga Julia. betul. Oke. Deka langsung saja tanpa berpikir panjang langsung bergerak dengan cukup cepat. Kedua tim kali ini sudah langsung melakukan pergerakan. Dudes akan menjadi orang yang terpisah di arah belakang, tapi Ray dan juga Kocel nggak pikir panjang, geraknya cepet banget. Beberapa utility sudah mulai dibuka. Flash freeze kali ini langsung menghadang pergerakan daripada RRQ, ditarik mundur lagi ke arah belakang. Hati-hati, terlalu berjauhan posisi daripada RRQ Kazu. Ini tidak menguntungkan kalau misalnya EVOS langsung maju ke arah seorang Abai di depan sendirian. Ingat, Azriel sekarang nggak pegang Casey. Jadi kalau misalnya Abai kena sama anak EVOS Divine itu udah pasti langsung hilang. Karena EVOS Divine jaraknya satu sama lain dekat banget nih. Maal juga langsung berpindah. Oke, Maal pindah POV kali ini. Coba untuk mencari POV lainnya. Mencari informasi tentang EVOS Divine. Karena terlalu banyak compound di sini yang akhirnya membuat blind spot buat RRQ Kazu. Tapi karena ini match point, pelan-pelan aja sih. Pelan-pelan aja. Pelan-pelan aja. Jangan buru-buru. Santai, coba kita buat lebih tegang lagi gamenya. Alright, ini dia dari kedua tim. Oke. Masih sama-sama menunggu. Ini siapa yang buka duluan? Oke, ini nggak ada clue yang diaktifkan. Harusnya ada sih dari Belum. tim, tapi nggak ada. Sayang Belum. banget mungkin. Oke. Boleh dilempar lagi satu. Nggak ada, nggak kena siapa-siapa. Tapi kali ini kedua tim sudah mulai mendekat satu sama lain. Karena zona sudah bergerak juga. Kayaknya menurut gue mereka bakal buka fight kalau zonanya udah semakin kecil lagi. Di bawah Rasya udah cari POV lain nih. Hati-hati, Rasya bakalan mendapatkan momentum untuk mencari keberadaan daripada RRQ. Udah saling tatap ternyata sama seorang Maal. Tapi kalau kita lihat pergerakan sudah mulai dilakukan oleh EVOS Divine. Dari seorang Ray, Abai. Kali ini mencari keberadaan daripada EVOS Divine. Cukup tinggi di arah atas jadi seorang Abai, tapi di bawah fight akan pecah nampaknya. Beberapa gol sudah mau di pop out. Ray kehilangan cukup banyak HP. Hati-hati, Stevie dibuka supaya medikasi cepat dilakukan, tapi Abainya pun tumbang. Ini dia kesempatan untuk ini. Dotnya hilang kali ini. Dua player saja, hasilnya pun tumbang. Apakah ini akan menjadi special rules untuk kawan-kawan EVOS dan juga RRQ Kazu? Mau seorang diri saja namun masih coba untuk memberikan perlawanan ini menjadi special rules sama special rules. My God, Baby Moon. enggak dong, untuk mereka berdua yang main. Kalau RRQ itu cuman bisa nembak badan doang. Bisa pepeng katanya, kata Abax. Harusnya ya, mungkin gak disampaikan karena si Bigan tahu Apa? RRQ tuh enggak cuma nembak badan Oh doang. gitu, baik. Kita akan langsung saja masuk ke game ketiga dari RRQ Kazu melawan EVOS Divine. Dudes, kali ini akan berhadapan dengan dua player. Itu homernya udah connect kakak. Yuk langsung kelihatan Dudes di mana, mundur dikit. Jangan sampai blunder ya. Mundur dulu. Coba untuk cari informasi lagi, regroup kembali. RRQ tadi dengan adanya homer yang connect kayak gitu itu menjadi sinyal yang cukup negatif ya buat RRQ. Jadi nggak boleh terlalu greedy. Satu orang tumbang, Abax. Ini dia El Momentum. Tapi Dudes terlalu terbuka posisinya. Pertukaran terjadi namun Kocelnya hilang. Bahkan Abaxnya pun tumbang. Terlalu polos di sana. Ada lagi pertukaran yang kali ini terjadi. Abai coba untuk merevive tapi ternyata oh my god. Ada seorang Rasya. Lagi dan lagi. Ini dia. Bocah pepeng kita sudah mulai bergerak. Satu orang terakhir. Dudes tidak bisa melawan ketangguhan dari seorang Rasya.
Selalu ya, selalu Laba-laba. untuk di round pertama. Laba-laba. Ya, dan selalu di round pertama itu selalu dimenangkan sama EVOS Divine. Again and again. Walaupun kita ngedengernya itu lumayan telat. Bapak-bapak Garena tuh Malah telat banget penonton teriaknya yang di ya. sini yang lebih berisik. Gimana ini udah menang di 1-0 nih EVOS Divine nih, tapi memang lagi laba-laba walaupun tadi gua By the way di sini tuh yang sorak-sorai bukan cuma kita doang ya Baby Iya. Imbun ya, tapi semua orang yang ada di Garena ini berisik banget. ya, Game yang sangat seru ini. kita bakal masuk untuk di round kedua. Yang dimana mungkin tadi udah diunggulkan 1-0, apakah akan dibalikan posisinya oleh RRQ Kazu dengan 1 sama. Oke, 1 gol udah di stacking oleh Ray, di arah bawah juga ada 1 Homer. Hati-hati itu harusnya laba-laba udah langsung diaktifkan aja. Ayo. Oh, Maal masih menjaga lini belakangnya. Rasya dari sisi atas bakal mencoba untuk menembaki ke arah 1 orang dari Maal. Abax duet dan harus kalah. Tumbang dengan 1 mini Uzi dari seorang Azril. Maal juga harus diabsen. Benar saja kali ini Kocel. 1 tukar 1. Oh enggak ternyata. Karena Kocelnya juga harus terjatuh. Oh, Dimitri diaktifkan. Dimitrinya diaktifkan. Kedudukan sekarang teman-teman dari RRQ 2-1 karena Rasya lagi-lagi menjadi the one and only EVOS Divine. Dimana kali ini dan 1 sama pasti akan terjadi. Yang dimana 2 round seperti itu juga sih dari tadi Dimitri save the day. Ini pemilihan yang sudah pasti akan membuahkan hasil ya dengan adanya Dimitri di headshot only kayak gini. Yang tadi kita lihat akhirnya itu berdampak cukup baik untuk kawan-kawan daripada RRQ Kazu. Kedudukan menjadi sama 1 sama Emang yang di sebelah tuh suka delay banget teriaknya ya. Nah, kalau misalnya nggak delay nggak apa-apa ya. Ini delay. Kan gue jadi berasa vibes-nya kebagi 2 gitu nggak sih? Alright, kita akan melihat round selanjutnya. Ini dia round ketiga antara EVOS dan juga RRQ. Kocel! Aduh Kocel langsung hilang. Gak respect. Itu artinya tadi dia bisa mundur dikit lagi karena area yang cukup terbuka dan upaya setup yang dilakukan oleh RRQ yang melebar kayak gini akhirnya membuat Kocel pun bisa di take down, tapi ternyata Rasya. Aduh, jantung pertahanan pepeng shotnya hilang. Kali ini akan menjadi advantage untuk kawan daripada RRQ. Kehilangan seorang Rasya ini bukan kabar yang baik. Apax menghadapi 2 player. Walaupun kehilangan cukup banyak HP tapi masih mampu untuk menyelamatkan dirinya. Abaynya tumbang. Mal menari-nari dengan cukup bebas. 1 persatu hilang. Ray sedikit banget HP-nya. Azril masih belum kena kepala. Masih susah banget tapi akhirnya tumbang 1 persatu. Ray pun hilang. 2-1. Oh my god, RRQ 4 Wolfra 4 Wolfra loh dari RRQ loh. Oke, unggul. Tadi juga gue ngeliat ada 1 momentum dari teman-teman RRQ yang dimana Tifa bener-bener works banget dari seorang Azril ya. Apalagi tadi Dimitri diaktifkan, dia pakai Tifa juga, udah paket lengkap untuk menyelamatkan 1 temannya gitu. Dan akhirnya 2-1. Posisi sekarang gua rasa tadi Rasya juga terlalu open banget ya. Dia terlalu terbuka sekali posisinya, jadi free hit banget, udah pasti enak banget kalau mau lakukan pepeng. Karena juga Rasya nggak ada yang membackup. Mungkin gua rasa tadi Rasya mau melakukan backup, tapi memang harus terculik dengan 2 orang yang tiba-tiba udah langsung di depan dia. Dan sekarang kita bakal lihat untuk di round selanjutnya. Adanya 1 upaya tembakan antara Maal dan juga Ray dari sisi luar. Tapi Rasya dengan shotgun 2-nya masuk ke area dalam Ray dengan senjata. Oh, Kocel! Terkena laba-labanya. Langsung aja dieliminasi kah? Karena 2 orang yang tersisa dari EVOS Divine. Abax dan juga Ray. Abai masih mencari. Langsung digerak ke atas saja itu mini Uzi. Duar! Di end dulu kasih. Oh, headshot benar-benar worth it banget. Ray masih mencoba untuk berdansa. Masih dengan dus di area luar sana dan kepala. 1 kepala udah langsung korek dan EVOS 3-1 skor sementara. Laba-laba gaming membungkam seorang Kocel yang akhirnya keunggulan cukup mudah dimiliki oleh RRQ Kazu. Gua baru menyadari ternyata headshot only sesusah ini ya kalau dilihat. Even mereka udah sejago itu aja tapi ternyata susah lumayan ya. Kalau misalnya headshot only banget. 3-1 kedudukan sementara RRQ memegang kendali. Tapi gue yakin kalau misalnya bukan berarti yang lainnya nggak bisa pepeng ya. Tapi kalau Rasyanya udah hilang kan menurut gue agak sedikit sulit aja sih. Ya. Rasya cukup berkata banyak di headshot only kayak gini. Dan Rasya harus pintar-pintar jaga badan. Ini karena panggungnya dia di special roles ini. Tapi kita lihat hati-hati 3 player dari EVOS Divine sudah mulai mengambil jalur kanan. Kocel seperti biasa menjadi garda paling depan. Membukakan jalan bagi kawan-kawannya. Tapi Flash Freeze dan juga Homer kali ini masuk ke EVOS Divine. Cukup mengganggu. Abax hati-hati.
Beberapa damage output sudah mulai masuk ke arah dirinya, tapi masih bisa dihalau mundur ke arah belakang. Tapi Abax menghadapi 3 player sekaligus itu tidak menguntungkan sama sekali, langsung di end. 3 player hilang, disisa seorang Kocel saja. There's no way to run. Udah tinggal nunggu momen aja buat di take down, dan pada akhirnya 4-1 kali ini poin untuk RRQ Kazu. Oh my god, Mini Uzi. Enak banget ya kalau di drag ke atas ya Mini Uzi ya. Ya, Kayaknya langsung merah semua itu, kepala semua tuh connect ke arah teman-teman EVOS Divine. Sehingga membuat keuntungan dari teman-teman RRQ. Apalagi ya tadi ya gue bisa bilang 4 Wolfra loh mereka. Dudes, oke ini unik. Akhirnya gue ngelihat dari RRQ itu 2 Tifa yang dipakai. Jadi kalau misalkan ada satu orang dari mereka yang sudah terkena knockdown tuh cepet banget dilakukan reset lagi. Jadi membuat akhirnya EVOS nggak bisa bermain untuk di match. karena kan kalau main headshot only ini mereka kan lebih sering nembak tuh ya. Iya. Jadi banyak waktu yang bisa mereka pakai buat medikasi cuma pakai skill karakter doang. Laba-laba, udah kayak laba, udah jalan. Lucu banget kalau laba-laba jalan. Lucu. Karena satu player ya pun hilang begitu saja, udah gak bisa diselamatin, langsung di ending gak pakai lama. Langsung akan mencari target selanjutnya. Di sana Abax sudah hilang, banyak banget HP-nya, masih coba untuk memberikan perlawanan tapi nampaknya nggak akan berpengaruh banyak. Lihat EVOS Divine satu persatu diambil dengan cukup cepat. Apakah ini akan menjadi poin kelima? Tapi Abai, nice banget. Pertukaran yang tidak menguntungkan terjadi karena hanya ditukar satu player dari RRQ aja. Sementara 3 player EVOS sudah nggak ada. Azriel masih melakukan duel jarak dekat. Nggak kena Azriel, loh aja. Azriel dia tadi momen kayak gitu berapa kali tuh? Masih bisa di dodge loh. Masih kuat dan oke, gue tadi Match point. ngelihatnya dari Rasya ya. Rasya gue nggak tahu tadi dia pakai nemot atau apa saat posisi dari Maal ada Dimitri juga. Itu didiemin gak langsung di end. Tapi memang posisi Rasya lagi denger step sih gue rasa, karena kan ada 3 orang yang bakal ngeras ke arah dia juga gitu. Dan Ya tapi kalaupun mau dengar step 3 versus 1, ya udah bisa mau ngapain gitu ya, lagi-lagi nggak bisa berbuat banyak, cuma 1 poin aja nih kayaknya EVOS Divine dikasih sama RRQ. Tapi kita bakal ngeliat untuk match pointnya ini apakah menjadi 6-1 ataukah akan disusul lagi sama EVOS Divine. iya, ini pembuktian ya. Apakah seperti yang Abax bilang cuman ketes ilmu doang? 6-1 tiba-tiba dibalikin lagi, masih bisa loh kayak tadi. Masih Masih ada harapan ya, tenang EVOS fans. Ini masih bisa banget EVOS Divine untuk ngejar, karena tadi game kedua aja bisa gitu. Masa kayak game ketiga nggak bisa? Bisa dong pasti ada. Lihat kali ini Kocel, ada Rebel Rush udah digunakan. Oke, dan sekarang kita lihat Kocel cukup low XP-nya, masih coba untuk melakukan medikasi dengan cepat, tapi hati-hati Ray, ngedrak ke atas, kena langit doang. Gak kena damage apapun, tapi Abai berhasil mendapatkan 1 orang dari Kocel di sana yang sedang menggulung 1 medkitnya. Ray masih berdansa di balik glue wall. Kita lihat dari seorang Abai. Oh my god, Abai cukup low sekali, tapi dari sisi belakang Sunda adalah laba-laba Sunda yang mengejar 1 orang dari Abax. Akhirnya Abax juga terjatuh. Duts masih mengejar dan 6-1. Poin untuk RRQ. Laba-laba Sunda. Laba-laba Sunda. Laba-laba Sunda. Laba-laba Sunda itu ngejar Abax. Abax dikejar dan